Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukrulillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala walhiqna bis shalihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadail qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditambahnya hidayah inayah Allah, sehingga kita semua alhamdulillah masih bisa beristiqomah dalam beramal kebaikan. Mudah-mudahan amaliyah yang senantiasa kita amalkan mudah-mudahan bisa mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin masalah terakhir yaitu wanita yang haram dinikahi, insyaallah untuk pagi ini yaitu tentang masalah mahar, ya masih syaratnya nikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana bi karamatin nabiy sallallahu wa yustahabbu tasmiyatul mahri. Hukumnya disunatkan ketika akan itu menyebutkan mahar, hukumnya sunat, ya. Mau disebutkan juga tidak apa, makanya hukumnya sunat gitu. Kalau misalnya malu maharnya agak pelan nggak apa-apa, kan sunatnya dikeraskan supaya lebih tahu fin nikahi ketika melaksanakan nikah atau akdu nikah. Fa'ilam yusama, kalau seandainya tidak disebutkan, tidak ada bahasa agak keras misalnya, soha yasah apalabdu akad nikahnya, bisa saja walaupun maharnya tidak disebutkan. Wa wajaba, dan wajib, nah ini dijawab apa? Al mahru itu maharnya bisa lasati asya'a, dengan 3 perkara. Yang menjadi wajibnya apa? Bukan disebutkannya. Pertama, ayyafridahu az-zawj ala nafsihi au yafridahu al-hakim. Pertama yaitu memastikan bahwa si mahar itu yaitu mau apa, diserahkan kepada si istrinya, atau kalau misalnya malu bisa diserahkan oleh siapa, hakim atau petugas dari KUA. Jadi yang wajibnya apa, dipasrahkannya, dikembalikannya. Kemudian au yadkhulu biha fayazibu mahrul masli walaysa la qala sayyidaq wala li aksari hadun. Kemudian untuk masalah mas kawin pun ketika sudah dijima itu ya, maka tadi wajib pertama masyarakat, kemudian wajib juga apa, membayar dengan mahal misil. Maksudnya tidak ditargetkan kurang apa kecilnya atau misalnya lebihnya dalam ukuran batas. Kalau ketika sudah diserahkan apalagi sudah dijima, bagaimana cina kalau misalnya mohon maaf belum dijima, nanti ada di wanita itu mah ya, nanti untuk masalah itu. Tapi sudah akad tapi belum dijima, intinya sudah dipasrahkan, yang menjadi wajibnya apa, memasrahkan apalagi sudah dijima. Untuk ukuran mahar itu tergantung kesepakatan dari apa, 2 mempelai gitu ya, tidak ada batasannya. Walaupun di sini ada bahasa dalam tentang sarahnya mah ya, kalau bisa 10 dirham, kalau kita mau beristilah apa 10 gram kalau istilah emas kita ya, jangan lebih dari 500 gram kalau di sini mah, tapi terserah tergantung kepada kesepakatan. Kemudian wayazuzu ayajawi jauh alaman fi malumatin, ketiga dan boleh yaitu ketika menikah kepada sang istri yaitu dengan mahar apa yang bisa dialam manfaat dan diketahui. Misalnya saya mau menikah kamu dengan mahar apa, membaca Al-Qur'an misalnya 1 juz, itu boleh ya. Makanya kalau dulu mungkin ada sekarang atau walau alam ya, kalau dulu itu kalau mendapatkan istri dari anak kiai itu suka ada di pesantren itu dengan hafalan alfiyah ya dulu itu. Makanya beliau itu melihatnya apa, keberkahan ke depan, maka benar hidupnya itu menjadi berkah. Kadang-kadang kan sekarang dilihatnya kalau ramai itu mana, tapi tidak semua ya, sudah dengar aja. Kalau mahar besar baru ramai gitu ya, apalagi ibu lebih sibuk gitu mendengarkan bab mahar itu.
uang terutama. Kalau sedikit agak malu seperti itu. Padahal tergantung keikhlasannya, keridhaan. Maka kalau orang dulu itu ya terutama yang mendapatkan anak-anak dari para ustadz itu, ya itu nggak apa-apa pakai alfiah. Maka hidupnya subhanallah ketika sudah menjalankan rumah tangganya berkah hidupnya gitu. Karena rezeki itu akan menyusul. Wayaskutu bitolak, dan gagal atau gugur si mahar qabla dukhuli nisfa mahari, sebelum melaksanakan hubungan suami istri tapi sudah ditalak, maka maharnya setengahnya. Kalau 10 gram dibayar dengan 5 gram ya, setengahnya dibayar. Belum melaksanakan rumah tangga, belum melaksanakan hubungan suami istri, misalnya kayak kemarin datang aibnya, misalnya disebutkan kemarin aibnya, apakah mohon maaf kemaluannya, misalnya ada yang mengganjal karena tidak tahu kemudian dipulangkan, itu bayar dengan setengah mahar kalau terjadi begitu. Dan masalah itu pun tadi sama, walaupun masalah memasrahkan pun kalau misalnya belum dijima itu sama, walaupun tidak ditalak, misalnya terjadinya talak tadi harus dibayar dengan setengah mahar. Kemudian wal walimatu alal arsh mustahabun. Kemudian tentang masalah merayakan pesta atau walimatul urus, itu hukumnya sunat ya. Apalagi walaupun sunat kadang-kadang sekarang itu banyak dengan gengsi biasa Jadi dengan karena gengsi, ego tinggi, jadi berlebihan. Akhirnya berhutang. Biarin nanti juga ceknya. Kalau bisa mah jangan sampai memadaratkan kalau bisa ya. Jadi menabung dulu kalau bisa. Tapi kalau misalnya darurat karena misalnya dadakan, terus itunya sudah tidak kuat, daripada melaksanakan perjinahan, lebih baik secepatnya dinikahkan. Dan untuk walimanya kan bahasanya sunat, jadi kalau bisa mah jangan terlalu berlebihan gitu. Yang menjadi wajibnya wal ijabatu ilaiha wajibatun, yang menjadi wajib ketika ada undangan kepada kita, terutama dalam masalah nikah itu hukumnya wajib datang. Yang nikah ya, sisa dari nikah itu sunat hukumnya. Ada undangan nih, bukan nikah saudara, wajib datang ya, tidak boleh nih ilamin ujrin, kecuali ada udzur atau halangan, itu tidak apa-apa. Sekiranya ada waktu luang atau wajib kita datang dan memberikan doa, bukan cukup ikut makan ngasih amplop gitu, jangan begitu. Kalau bisa ya doakan. Hukumnya sunat mendoakan. Apa tujuannya? Supaya kita nanti apakah kita menjadi pengantin lagi atau misalnya menikahkan anak, kita pun sama didoakan. Jadi yang lebih pentingnya itu bukan amplop, kan kita lebih banyak itu doa, karena isi amplop uang itu ya paling seminggu habis ya. Tapi doanya itu supaya rumah tangganya menjadi baik, kekal. Jadi itu yang harus dinanti-nantinya. Ya, faslun wa taswiyatu. Ini masalah ini ya. Masalah poligami nih. Siapa yang poligami kemarin? Ini caranya nih. Taswiyatu cara menyeratakan fil qasmi dalam bagian, dan masalah khusus ya. Jadi pembagian ketika giliran tidur di bainal zauzat, di antara istri itu wajib menyatakan bagiannya, itu hukumnya wajibatun wajib. Di sini disebutkan dengan kulla arba'in layalin ain lailatin, dan 4 yang minimal 4 malam. Maksudnya 4 malam itu kalau istrinya ada 4 gitu. Kalau istrinya 2 ya semalam mewang lah, sama ratakan ya. Jangan sampai ya tidak rata, karena ini misalnya lebih cantik di sini 3 malam, terus di sana semalam, nanti ada kewajibannya. Wala yadkhulu ala ghairi maksumin, tidak boleh berkunjung kepada yang bukan bagiannya. Harus ini bagian si A, kemudian tidak datang, tetap di si B lah kepada itu istri yang pertama atau istri yang kedua. Li ghairi hajatin, kecuali tidak ada hajat ya, misalnya kalau misal benar sakit gitu ya,
si A-nya karena sakit perlu kita, ya, itu tidak apa-apa ya, tidak usah diqadha, tidak usah apa yang lain yang mengganti dan yang lain. Kemudian wa idza arada asafar, nah ketika ini ribetnya nih kalau poligami, ketika mau pergian riwayatnya apa? Atro'a bainahuma, mengundi. Ya diundi kalau kita mau pergi kemana diundi wayahnya. Siapa kalau bisa 4 ya 4-annya. Wa kharaja, kemudian pergilah billati tahujulaha al-qur'atu, dengan istri yang mendapat undiannya. Jangan sampai undiannya ke si A berangkat dengan si B gitu. Masa kalau maaf kalau ya masalah gitu dengar bagi yang poligami. Yang paling ribetnya itu ketika mau mudik katanya. Itu paling ribet itu. Mudik ke si A ke si B agak sirik katanya gitu. Maka di situ sebagian ulama hikmah itu kalau masih ada rasa kekecewaan itu tidak termasuk adil. Tapi kalau secara ilmu fikih yang penting gunakan undian, mau ridho mau tidak, misal kita bisa pergi dengan si A ya berangkat saja. Wa idza tazawwaja jadidatun khossoha. Nah, ketika misalnya kita menikah lagi, ini tadi mah posisinya sudah jadi istri semuanya. Ini menikah lagi, misalnya baru satu, nikah lagi yang kedua misalnya. Itu khossoha harus mengistimewakan. Istimewakan bagi siapa? Bis'ab layalin in kanat bikron. Nah, kalau misalnya mendapatkan gadis lagi, itu istimewakan dengan berapa? 7 malam. Ya, istimewakan 7 malam. Itu tidak usah dikodok kepada yang sudah tuanya. 7 malam istimewakan. Itu waktu jadi pengantin baru, tapi kalau sudah mah kesananya ya disamakan. Wa bisalah satin ingkana syaiban, kalau seandainya mendapatnya janda nih pas nikah lagi, maka itu cukup dengan 3 malam, karena janda udah berpengalaman ya. Dengan gadis cukup dengan 3 malam. Kemudian wa idza khofa nususu almar'atu, dan ketika mempunyai rasa takut si istri mempunyai rasa melawan, misalnya istrinya suka nusus melawan, wa'idhuha, pertama berilah dengan peringatan ya, cukup dengan peringatan. Janganlah kalian melawan, karena kamu tahu keridhaan Allah itu sudah tergantung kepada si suami, sudah beralih gitu ya. Ada suka, ada yang menerima kalau yang paham, tapi ada yang tidak paham suka ini pain abas, suka tetap biasanya punya rasa melawannya al-nusujah kepada nusud. Kalau misalnya masih tetap melawan, hijroha, kemudian tidak apa-apa untuk menghindar ya. Hijrah itu menghindar dulu dari tempat tidurnya. Kalau misalnya istrinya ada 2, yang satu suka melawan, tidak apa-apa, diam aja di istri B, walaupun beda gitu ya. Itu walaupun misalnya harinya beda, malamnya beda, di sini 3 atau di sini sampai 4 hari, karena dia masih melawan, itu tidak usah dikodok, tidak apa-apa. Pain akomas aliyah hijrah, seandainya tetap nusud, si perempuannya masih melawan, masih didiamkan sudah, tapi dia tidak berpikir, wadorbuha, boleh memukul, tapi memukulnya dengan catatan tidak melukai dengan sampai dia cacat gitu ya, atau apalagi naudzubillah kalau misalnya terjadi kematian wajib mengganti, nanti ada hukumnya kalau misalnya kita memukul istri sampai ya istri KDRT gitu. Kalau misalnya memukul mendidik tidak apa-apa supaya dia sadar, jangan sampai memukul bisa mencederai gitu. Dan wayaskutu binusis kismuha, kalau masih tetap suka melawan, rewel, dikasih tahu terus nggak lawan, maka boleh masalah bagian giliran tadi dikurangi, dan wanaf kotiha, masalah nafkah pun boleh tidak diberikan. Yang penting pertama jangan langsung tidak dinafkahi ya. Pertama beri dulu peringatan. Ya, kalau masih melawan baru memukul secara ya intinya jangan melukai. Kemudian ketiga baru lepas nafkah, itu tidak apa-apa untuk memberikan peringatan. Apakah si istri misalnya bisa menjadi gugat cerai? Tidak, karena itu kan masalah nafkah supaya mendidik, dia
fikir, tidak dikasih nafkah itu supaya tidak melawan. Dan kemarin yang pertanyaan untuk masalah apa yang tidak ridho gitu ya, terutama untuk poligami istri, apakah bagaimana caranya? Paling nanti di bab hulu ya. Hulu itu yaitu apa, membeli talak. Nanti itu bab hulu. Bagi yang kemarin misalnya tetap si istri yang tuanya tidak ikhlas, tidak ridho, tapi bagaimana supaya bisa apa, cerai misalnya, nanti larinya ke bab hulu. Lebih berat apalagi bab hulu itu karena membeli talak. Enggak, barangkali ada pertanyaan. Walimah, mahar, kemudian masalah tentang yaitu istri nusyuz dan pembagian dalam Ustaz, ya. ini masalah menolak perjodohan orang tua. Karena kan si orang tua sebelum wafat itu meninggalkan pesan bahwa anaknya harus nikah dengan si X. Itu hukumnya ada nggak sih anak itu kalau menolak? Untuk menolak buat orang tuanya atau buat anak itu bagaimana? Ya, untuk menolak sebetulnya tidak apa-apa secara ilmu fikih ya. Tapi kalau kita mau ilmu adab, nanti kan ada ilmu adab tata krama ya. Kalau kita mengikuti apa orang tua, bisa kan menjadi doa gitu ya. Kalau bisa tidak ridho, mohon maaf, rumah tangganya pun suka ada apa ya, permasalahan ya tidak diketahui. Tapi kalau dengan ridho orang tua apa biasanya bagus. Dan kita sebagai orang tua kok bisa jangan ego juga. Kalau misalnya si anaknya suka kepada si B, jangan memaksakan dia ini ya. Kita sebagai orang tua ya tetap harus ada apa, musyawarah dengan anak kita, jangan sama-sama ego. Kenapa? Karena ucapan kita itu menjadi doa. Kasihan kok kita benar sayang pada anak, ya ikuti. Kalau dia misalnya suka ada pilihan gitu ya, jangan sama-sama ego. Yang tadi misalnya meninggal bagaimana, tapi kita tetap ya sebetulnya secara fikih itu tidak apa-apa, menikah tidak apa-apa, galak juga. Namun kalau secara adab biasanya dalam rumah tangganya suka ada apa, permasalahan. Kalau tidak ada restu itu dari orang tua itu sah aja itu. Jadi masalah mahar itu ada yang uang dan seperangkat alat sholat. Tapi sebetulnya bagaimana penggunaan terhadap perangkat alat sholat karena itu sudah dijadikan mahar. Umpamanya ini mah kurang senang diberikan kepada yang lain dan kepada orang lain. Jadi apakah ada pengaruh dari istilah kalau itu kan sudah hak jadi seorang istri, jadi terserah istri dengan lebih baik dan lebih bagus apa dipakai ya. Untuk misalnya diserahkan kepada orang lain itu haknya kepada seorang istri, jadi sudah tidak bukan hak sebagai seorang suami, karena itu kan sudah diberikan. Jadi yang wajibnya apa, ayak ridahu tadi kan, memasrahkan mas kawin. Artinya kalau sudah diserahkan diterima oleh sang istri, jadi sudah berhak oleh istri. Mau dipakai bagus, lebih utama. Mau dikasihkan kepada orang lain tidak apa-apa, kan itu hak milik istri gitu. Bagaimana kalau misalnya yang tadi misalnya si orang tuanya tidak mau ngewalian misalnya ya. Kalau tadi bagi istri kan kemarin sudah ya, bagi istri bagi yang gadis, nah itu tetap harus ada apa, keriduan dari istri ya. Kalau yang nggak mau ngewalian misalnya tetap dagong misalnya ya, si orang tuanya, bagi istri ada haknya kepada orang tua ya. Kemarin dalam bab wali ya ada. Kalau beda dengan janda, kalau janda itu boleh dengan izin si janda. Kalau misalnya tapi kalau misalnya meninggal, tadi pertanyaannya meninggal, kalau misalnya meninggal itu sebenarnya tidak apa-apa aja menolak, karena dia tidak akan menjadi wali. Tapi kalau misalnya dia masih hidup, bab wali tetap berlaku kepada orang tua, dia tidak sah. Itu ya. Oke, kebayang? Nah, itu jadi tidak sah. Tetap kalau untuk masalah gadis, kalau janda itu bebas janda. Malah yang lain. Kalau dalam rumah tangga suami ingin menikah tapi
tapi istri tidak meridhoi, tapi suami memaksa ya. Kalau nanti maksa, istri minta cerai itu gimana? Hulu balik nanti ya, larinya ke bab hulu balik. Nanti ada bab hulu, jadi membeli talak, ada ya. Itu tidak apa-apa kalau benar tetap dia pengen pisah, ada bab hulu. Nah, jadi dibeli si talaknya. Dengan bagaimana tata caranya ya, untuk gambarannya ya, tetap ada dari perjanjian kepada suami berani berapa gitu istilah ininya Pak ya. Dibeli talaknya. Kalau tetap si istrinya kekeh pengen apa? Cerai misalnya, karena tidak ridho di poligami gitu ya. Nanti ada bab hulu. Hulu itu membeli talak. Masalah nilainya Itu biasanya kesepakatan kepada sang suami. So berani ininya, tapi di ini ada, mohon maaf, di kalau salah di surat nikah itu ada ya, cukup murah di surat nikah itu, cukup dengan mahar. Di sini juga ada seperti ada, tapi sebagian orang mengatakan tetap tergantung suami. Misalnya contohnya gini, terus suami teh, so kamu mau cerai, tapi saya minta 200 juta misalnya, bisa nggak? Itu babulu kan, itu hak suami juga, karena dia mau beli misalnya. Tapi sebagian ulama kebanyakan kembali ke harga mahar. Dulu maharnya si berapa gitu. Kalau bisa 10 gram ya cukup 10 gram. Jadi dua ulama ya. Mau ngambil ulama yang tadi supaya mempertahankan rumah tangga misalnya, ya lebih ditekan harganya gitu. Kembali. Tapi sekarang banyak kita itu kembali kepada mahar. Malahan ada yang lebih murah kalau nggak salah. Lihat di buku nikah itu cukup dengan 10.000 gitu. Kalau nggak salah gitu, tapi wallahualam ya, saya jangan baca lagi. Tapi kalau di sini kebanyakan ulama itu minimal mahar banyak aja. Dulu mau ngasih mahar berapa? Misalnya 10 gram, ya cukup 10 gram hulunya. Membaratkan kepada istri. Itu jadi intinya paling berhulu nanti. Enggak cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita benar-benar jadi ilmu yang manfaat, terutama menjadikan ilmu syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.